Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Firleso. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin membicarakan mengenai bagaimana seorang Prabowo dengan Bapak Jokowi sama-sama berkeinginan untuk bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita lihat, saudara, bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto sama-sama menunjukkan keinginan bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pengamat menilai ada kepentingan politik di balik niat silaturahmi di masa Lebaran ini. Tim Prabowo lebih dahulu menunjukkan keinginan bertemu dengan Ibu Megawati. Mereka mencoba berbagai cara untuk mendekati Partai Banteng setelah Pilpres 2024. Ketua tim kampanye nasional, karena Prabowo Gibran adalah Ruslan Ruslani, bolak-balik, saudara, menemui orang-orang dekat dengan Megawati. Salah satunya adalah berbuka bersama-sama dengan anak buah Megawati, sekaligus Ketua DPP PDIP, yaitu adalah Puan Maharani, pada tanggal 1 April 2024. Setelah itu, Ruslan 2 kali mengunjungi Megawati, saudara. Mengunjungi Megawati saat Lebaran. Pertemuan pertama karena cuman 5 menit, sedangkan pertemuan berikutnya sampai 1,5 jam, saudara. Lalu ia bertemu dengan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, yaitu adalah Arsyad Rashid, pada Kamis tanggal 11 April 2024. Kedua orang ini bertemu dalam acara open house di rumah Ruslan di Jakarta. Kan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Ruslan kan cuman hari ini, tapi udah semalam, kan, mungkin semalam sudah diceritakan. Itu kata Ketua Harian Partai Gerindra Supmi Dasko Ahmad di Jakarta pada hari Kamis, saat ditanya apakah Ruslan melapor ke Prabowo soal hasil pertemuan dengan Megawati. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, mengungkapkan Dasko juga menjalin komunikasi dengan Puan. Dia yakin dua sosok itu menjadi kunci rekonsiliasi Prabowo dengan PDIP dan Megawati. Sementara itu, Jokowi dikabarkan mencari waktu bertemu dengan Megawati juga ini. Hal itu diungkap oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, yaitu adalah Ari Dwipayana, yang merespon soal Jokowi yang belum dijadwalkan berlebaran ke rumah Mega. Ari mengatakan Jokowi bukannya tidak bersilaturahmi dengan Mega pada lebaran ini. Jokowi hanya sedang punya sejumlah kegiatan, termasuk adalah berlibur dengan keluarga di Medan. Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati, sedang dicarikan waktu yang tepat. Lagian ini masih bulan Syawal. Jadi bulan Syawal adalah bulan yang tepat untuk mempererat silaturahmi. Itu kata Ari Dwipayana lewat pesan singkat pada hari Jumat tanggal 12 April. Apa respon dari PDIP, saudara? Keinginan Jokowi dan Prabowo itu bertemu Megawati direspon, saudara, direspon berbeda oleh Sekretariat Jenderal PDIP atau Sekjen daripada PDIP adalah Hasto Kristianto. Hasto mengatakan pertemuan Megawati dengan Prabowo bisa saja terjadi setelah sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau di MK. Dia menyebut hubungan Megawati dengan Prabowo
baik-baik saja, ya kan dia tahu Megawati dan Prabowo itu baik-baik saja. Namun PDIP saat ini masih berfokus menghadapi sidang di Mahkamah Konstitusi. Yang penting, tidak ada persoalan secara pribadi antara Ibu Megawati dan Prabowo Subianto. Dia mengingatkan secara bersejarah, tidak ada masalah, ya kan, kata Hasto di kediaman Megawati Jakarta pada hari Jumat tanggal 12 April. Dilansir dari detik.com, waktu itu saya lihat juga, saudara. Jadi pada saat bersamaan Hasto merespon pertemuan Jokowi dengan Megawati dengan sindiran, saudara. Dia menyinggung keterlibatan Jokowi dalam kecurangan di Pilpres 2024. Dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, ya kan, banyak anak ranting justru mengatakan, bentar dulu, ya kan, biar bertemu dengan anak ranting dulu, karena mereka juga jadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya kan, itu kata si Hasto Kristianto. Sedangkan istana, saudara, itu mengungkap bahwa silaturahmi Jokowi dengan Megawati, ya kan, dicarikan waktu, saudara, dicarikan waktu. Ini memang berlomba bertemu dengan Mega. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, mengatakan pertemuan dengan Megawati menjadi kunci peta politik setelah Jokowi lengser. Prabowo, ucapnya, bisa lepas dari kontrol Jokowi bila berhubungan baik dengan PDIP. Jadi itu terjadi, ya kan, pengaruh Jokowi akan melemah, saudara. Pengaruh Jokowi akan melemah ketika Prabowo bisa bertemu dengan Mega. Itu menjadi kerugian bagi Jokowi, tamparan keras bagi Jokowi. Itu yang harus diantisipasi cepat oleh Jokowi, ucap Asrinaldi saat dihubungi CNN di Indonesia.com itu, saudara. Dan waktu itu adalah pada hari Sabtu, saudara. Waktu itu waktu Asrinaldi mengatakan itu adalah terjadi pada hari Sabtu, itu pada tanggal 13 April, saudara, kemarin. Asrinaldi mengatakan Jokowi ingin bertemu dengan Megawati, saudara. Kan saya ulang, Jokowi ingin bertemu dengan Megawati untuk meredakan ketegangan dengan PDIP. Dengan begitu, PDIP tidak akan bersatu dengan Prabowo dan melemahkan pengaruhnya. Dia menilai misi daripada Jokowi itu hanya bisa terwujud jika Megawati melunak. Ya kan? Jika Jokowi gagal merayu Mega, Asrinaldi menyebut posisi Prabowo akan menguat, saudara, akan menguat. Tentu saja ada cara agar Mega mau bertemu dengan Jokowi. Harus ada sesuatu yang ditawarkan. Saya yakin PDIP akan memberi jalan jika Jokowi dinilai memfasilitasi kepentingan mereka. Itu ujar daripada mereka. Jadi kalau kita berbicara masalah ada khotib, saudara, ada khotib salat Id di Bantul, ya kan, minta maaf usai geger khotib curang pemilu secara terpisah. Di sini sudah mengatakan adalah Direktur Trias Politika, itu adalah Strategi Agung Baskoro, menilai ada bau politik di balik kengototan Prabowo bertemu dengan Megawati, saudara. Ada kengototan Prabowo bertemu dengan Megawati. Faktor utama menurut Agung adalah apa? Perebutan kontrol kekuasaan. Pertemuan itu bisa mengurangi dominasi Jokowi atas Prabowo. Saya lihat dengan komunikasi dengan Mega, perimbangan sudah terjadi ketika Prabowo sangat intim dengan Bapak SBY. Arahnya sama, saudara, ya kan, ingin menempatkan alumni presiden punya posisi yang sama, kan. Itu ungkap Agung saat dihubungi CNN juga, saudara, pada hari Jumat. Dia menambahkan, kalau dulu, ya kan, ramai petugas partai,
Saat ini Prabowo tidak mau menjadi petugas partai, tidak mau menjadi petugas daripada Jokowi. Nah, kita tahu pemenang pemilu. PDIP ini secara resmi diumumkan KPU sebagai pemenang pemilu 2024. Partai Banteng mendapatkan 25 juta 387.279 suara atau 16,72%. Dengan begitu, PDIP berhak, saudara, berhak mendapatkan kursi sebagai ketua DPR, sebagai pemenang mayoritas suara di parlemen. Hal itu tentu mendapatkan peran PDIP dengan sosok sentral Megawati di dalamnya, sangat menentukan dalam peta politik nasional. PDIP juga kenyang pengalaman sebagai oposisi selama 10 tahun di rezim Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu adalah tahun 2004 sampai 2014 ya. Baik Prabowo maupun Jokowi dinilai punya kepentingan besar untuk bisa mendapatkan dukungan PDIP dan Megawati, saudara. Dan inilah yang menjadi harapan daripada kita semua ya, bahwa ternyata Prabowo dan Jokowi sama-sama bernafsu ingin mendekati Megawati, saudara. Karena harapan daripada mereka-mereka, Prabowo dan Jokowi ini, karena ingin mendapatkan suara yang kita tahu pada bulan November ada pemilihan kepala daerah kan di nasional atau di Indonesia, dan tentunya Megawati, saudara, bahwa dia ini adalah pemegang hak suara terbesar, yaitu adalah dari PDIP, dan dia bisa berhak menjadi penentu, saudara. Dan inilah, saudara, bargaining yang akan dilakukan antara Prabowo dengan Jokowi dan Megawati. Saya melihat ini adalah sangat bagus, saudara. Dan mereka melihat bahwa semestinya antara Prabowo dengan Jokowi ini sama-sama bernafsu, ingin mendekati Megawati. Kita melihat adalah mereka sama-sama ingin mendekati Megawati karena ada tujuan yang mungkin sangat besar, karena kita melihat bahwa nanti bulan November ada pilkada. Dan harapan kita, semoga ini mereka bisa bersilaturahmi semua antara Prabowo dan Jokowi bersama-sama bisa dekat dengan Megawati Soekarno Putri, saudara. Biarlah, saudara, ini bersilaturahmi jadi supaya Indonesia ini bisa tenang, tidak bergejolak seperti kemarin-kemarin. Terima kasih atas waktunya, dan saya mohon kepada saudara-saudara saya semua yang di sana yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, dan sekalian di komenin ya, saudara ya. Kita bertemu lagi yang akan datang. Kita akan buat video-video yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas waktunya. God bless you all.